Tolong jelaskan manfaat tarbiyah. Soalnya ikhwat teman ana mengatakan tarbiyah tidak terlalu penting. Sebab sudah ada taklim dan sudah ada ilmu yang didapatkan dalam kelas. Sudah dijelaskan konsep tarbiyah, tapi beliau masih tetap mengingkari manfaat tarbiyah tersebut. Khusus sekalian, Nabi SAW kana mualliman wa kana murabbiya. Begitu kata para ulama kita. Kalau kita lihat kehidupan beliau bukan sekadar mengajar, tapi mendidik, ya, mendidik para sahabatnya. Sering dibedakan antara taklim dan tarbiyah. Kalau taklim seperti ini, ya, ana tidak tahu siapa di antara antum yang betul-betul paham, ya, siapa di antara antum yang memurojaah, bagaimana tingkat pemahaman antum, bagaimana dengan jumlah sebesar ini, ana tidak tahu. Tapi kalau di halaqah tarbiyah, ana tahu betul, ya, ikhwah-ikhwah yang tarbiyah dengan kami. Ana tahu bahwasanya si fulan ini kalau tarbiyah rajin mencatat. Si fulan ini suka mendengar, ya, saja, tidak mencatat. Si fulan ini kayaknya mencatat tidak, mendengar pun juga kayaknya tidak terlalu serius, ya. Ini bacaan Qur'annya gini, ya. Ini si fulan kalau dia menyampaikan sesuatu gini. Ini semuanya lewat jalur-jalur tarbiyah yang seperti itu. Kira-kira ikhwas sekalian, dalam ratusan ribu para sahabat ketika Fathu Makkah, apakah Nabi SAW mengetahui secara detail mereka itu sebagaimana beliau mengetahui bahwa Abu Bakar adalah seorang yang paling penyayang di antara sahabatnya, bahwa Mu'ad adalah orang yang paling faqih halal dan haram, bahwa Zaid bin Thabit orang yang paling tahu ilmu waris, dan Ali yang paling betul qadanya, dan Abu Ubaidah adalah seorang yang paling amanah, dan seterusnya. Detail-detail yang seperti itu beliau tahu karena beliau mentarbiyah langsung. Namun ketika sudah begitu banyak jumlah, beliau tidak mengetahui secara persis, ya, mereka dan bagaimana kualitasnya. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi genting, ketika peperangan genting dalam Hunain umpamanya, para pasukan kaum muslimin sempat lari kocar-kacir. Padahal jumlahnya sangat banyak. Jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Kenapa bisa jumlah yang banyak tidak bermanfaat? Padahal jumlah yang kecil dulu mampu mengalahkan jumlah yang sangat banyak 3 kali lipat, bahkan pernah 10 kali lipat dikalahkan oleh kaum muslimin. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah wallahu ma'as sabirin. Kata ulama kita, karena jumlah tidak selalu menentukan, kualitas yang sangat menentukan. Dan ketika keduanya berkumpul, maka ini yang terbaik. Maka ketika terjadi hal yang seperti itu, umat Islam atau para sahabat sempat lari kocar-kacir sebagiannya, maka Nabi SAW tidak lagi memanggil orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Dan ini uji coba pertama kali setelah Fathu Makkah, uji coba pertama kali tentang kualitas kaum muslimin itu dalam perang Hunain. Banyak yang baru masuk Islam, baru bergabung. Dalam keadaan yang seperti itu, Nabi SAW tidak terlalu berharap lagi kepada mereka-mereka yang baru bergabung. Tapi beliau langsung mengatakan, ya ahlal Badr, wahai orang yang sempat ikut perang pertama kali perang Badr dengan kami. Wahai ashabu asy-syajarah, bai'ati Ridwan, wahai yang pernah ikut berbayat dalam ashabu syajarah. Itu yang dipanggil oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kualitas mereka yang tertarbiyah lama dengan Nabi SAW tidak sama dengan yang baru bergabung, karena mereka belum tertarbiyah dengan baik, ya. Jadi kualitas sangat menentukan dengan tarbiyah tersebut, kualitas tersebut. Baca antum ikhwas sekalian, banyak sudah buku ulama kita membahas tentang ini, dan di antara yang baik walaupun kecil, sederhana, tapi selalu untuk kita wasiatkan untuk dibaca dan dibaca, karena ini kita butuhkan terus selama kita hidup. Buku Wasailus Sabat, ya, tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Ini buku sudah begitu lama beliau tulis, namun terus relevan karena persoalan kita yang harus selalu kita hadapi, bagaimana kita menutup usia kita di dunia dalam keadaan sabat. Ini persoalan hidup setiap hari, bagaimana futur tidak menghampiri kita dan bagaimana kita terus istiqamah. Maka kita perlu Wasailus Sabat. Beliau menyebutkan Wasailus Sabat, dan di antara Wasailus Sabat beliau sebutkan tarbiyah. Dan beliau sebutkan
Di antara mawaqi' as-sabat, mawatinus sabat, as-sabat ketika fitnah, ketika perang jihad dan ketika ditimpa musibah umat ini. Dia sebutkan di situ hasil tarbiyah yang pertama kali beda dengan ketika jumlah yang sudah begitu banyak namun tidak tertarbiyah dengan baik. Selama kita jujur, insya-Allah kita akan tahu bagaimana manfaat tarbiyah tersebut. Seandainya tidak ada manfaatnya kecuali kita bermajlis beriman sesaat mendengarkan bacaan qiraah saudara kita lalu kita saling memperbaiki bacaan, maka itu sudah sangat cukup. Bagaimana lagi kalau masih banyak agenda-agenda yang lain yang memberikan manfaat kepada kita. Allahu taala alam.